aku mau kasih tips sama kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah ikutin konten aku, kalian pasti pernah nih lihat konten aku yang berhubungan dengan Jojo Kolagen. Nah, tanpa berlama-lama, aku akan kasih tahu sama kalian pantangannya apa sih, tips aku apa sih, apa-apa aja yang diperlukan saat kamu tuh konsumsi Jojo Kolagen. Nah, sebelumnya aku udah kupas tuntas nih tentang Jojo Kolagen ini. Aku udah sampai bikin 3 part loh. Jadi kalian jangan ketinggalan. Kalian bisa lihat semuanya di bagian sini. Jadi aku buat di sebelah sini. Jadi kalian bisa lihat dulu itu, baru kalian lihat pantangannya seperti apa. Pantangan yang pertama, aku bilang kalian harus konsumsi suplemen pemutih di atas dari 20 tahun. Jadi itu saran aku sebenarnya. Kalau misalnya kalian di bawah dari 20 tahun, aku masih belum saranin karena kondisi kulit kalian tuh masih stabil, belum banyak dikoreksi karena itu kan produksi kolagennya tuh masih maksimal kayak gitu. Jadi aku tuh saranin kalian menggunakan yang namanya suplemen pemutih di atas 20 tahun. Karena banyak banget yang nanya sama aku, "Kak, kalau misalnya umur aku segini, kalau misalnya umur aku 15 tahun, bisa nggak pakainya?" Ya, di konten ini aku udah jawab semua pertanyaan. Kalau misalnya saran aku, penggunaan suplemen pemutih itu harus di atas dari 20 tahun. Jadi itu yang paling efektif menurut aku, karena di atas dari 20 tahun itu waktu dimana produksi kolagen kita udah menurun. Jadi memang diperlukan suplemen tambahan yang bisa memaksimalkan cara kerja dari kolagen itu tersendiri nih guys di dalam tubuh kita. Nah, pantangan yang kedua nih guys, kalian yang paling suka sama minum kopi, teh gitu, aku nggak saranin banget. Kenapa? Karena kandungan dari kopi dan teh itu kayak mengurangi efektivitas dari suplemen pemutih itu, karena ada kandungan di kopi dan susu itu nggak sesuai gitu loh. Jadi kayak menghambat cara kerja dari suplemen pemutih itu. Jadi kalau misalnya kalian udah pada suka nih minum kopi, teh, kalau memang kalian pengen suplemen pemutihnya itu bekerja dengan maksimal, aku saranin kalian berhentiin dulu. Nanti kalau misalnya kalian udah tiba berhentiin konsumsi suplemen pemutihnya, baru kalian konsumsi yang namanya teh ataupun misalnya kopi. Itu pantangan yang kedua ya guys. Nah, yang ketiga, kalau misalnya nih kalian punya alergi yang namanya ikan, aku nggak saranin banget sama kalian untuk menggunakan suplemen pemutih Jojo Kolagen ini guys. Kenapa? Karena Jojo Kolagen ini mengandung kolagen ikan. Jadi bagi kalian yang punya alergi ikan, karena itu bisa memicu alergi kalian gitu loh. Nah, jadi bisa jadi nih kalian cari suplemen pemutih tapi nggak mengandung kolagen ikan. Pantangan yang keempat, aku bilang bagi kalian yang mengalami ada asam lambung ataupun misalnya ada MAS, aku saranin kalian konsumsi Jojo Kolagen ini, konsumsi suplemen pemutih ini di saat kalian selesai makan gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada mengalami yang namanya asam lambung, aku saranin kalian minumnya tuh pas pagi hari gitu sebelum makan. Terus yang kelima, bagi kalian yang punya kulit sawo matang kayak gitu, aku kayak berharap kalian itu harus lebih bersabar lagi untuk menanti kalau misalnya kalian pengen kulit kalian tuh lebih putih. Suplemen pemutih itu bukan suplemen yang langsung bisa instan bikin kulit kalian tuh putih. Kalau misalnya suplemen pemutih ini tidak langsung memacu ke mencerahkan kulit. Jadi sebelum mencerahkan kulit, dia lebih memacu ke perbaikan sel-sel kulit kita yang rusak. Bertahap banget nih. Misalnya yang pertama dia buat kulit kita tuh sehat dulu. Nah, kalau misalnya nih kulit kita udah sehat, udah ternutrisi, baru dia bisa mencerahkan kulit kita. Tapi kalau misalnya buat kulit yang agak kuning lasat, mungkin bisa lebih cepat putihnya. Tapi kalau misalnya untuk sawo matang, mungkin harus butuh waktu yang lebih lama lagi, mungkin 1 tahun ataupun misalnya 2 tahun, bisa kalian mendapatkan kulit yang maksimal putihnya gitu. Jadi harus kudu bersabar sih sebenarnya.
kebanyakan suplemen pemutih dia nggak langsung bikin kulit kalian tuh langsung putih, kecuali langsung datang ke dokter kulit dan mungkin disaranin untuk suntik putih, itu beda sendiri ya. Tapi kalau misalnya yang namanya suplemen pemutih itu lebih ke suplemen yang awalnya untuk memperbaiki sel-sel kulit kalian yang rusak dulu, kayak gitu guys. Yang nextnya ada mungkin berpikiran ya, konsumsi dari suplemen itu mungkin kayak Jojo Kolagen kan dianjurkan 1 kali 1 hari. Nah kalau misalnya kalian berpikir mengkonsumsi lebih dari itu, aku nggak saranin banget karena itu takarannya udah sesuai dengan kondisi badan kamu. Jadi kalau misalnya lebih dari situ, aku benar-benar nggak saranin banget. Jadi aku saranin kalian konsumsilah suplemen sesuai dengan anjuran yang ditulis di situ gitu. Nanti takutnya kalau misalnya kalian konsumsinya itu lebih dari yang disarankan, itu takutnya bisa ada efek yang lain lagi gitu. Kalian kan nggak mau gitu. Nah yang nextnya, orang yang nggak begitu bisa gitu makan obat yang langsung kayak gitu, jadi mereka tuh memilih untuk menghancurkannya ataupun misalnya memecahnya gitu loh. Aku benar-benar nggak saranin banget sebenarnya, tapi kalau memang kamu mengharuskan seperti itu ya nggak apa-apa sih, cuman itu mengurangi manfaat dari suplemen Jojo Kolagen itu sendiri guys. Jadi aku nggak saranin banget sih sebenarnya untuk kalian pecah-pecahin dulu baru kalian langsung minum gitu. Nextnya, kalau misalnya nih kalian konsumsi suplemen apapun itu, suplemen vitamin C, suplemen pokoknya tuh suplemen yang memang harus diserap sama tubuh, baik itu nggak cuman suplemen aja, obat-obatan gitu loh, semua yang kita minum, aku saranin banget sama kalian untuk kalian banyak banget minumnya, karena itu membantu ginjal kalian memproses apapun yang masuk ke dalam mulut kita ini. Jadi intinya kalau misalnya kita minum suplemen pemutih dan Jojo Kolagen ini, kalau misalnya bisa aku saranin kalian minum air putih itu banyak gitu loh. Jadi minimal 8 gelas 1 hari. Jadi itu kayak membantu ginjal kalian memproses suplemen itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian kurang minum, itu sama aja kayak memaksa ginjal kalian untuk bekerja lebih keras lagi gitu. Kalian nggak mau kan, ginjal kalian harus benar-benar dijaga gitu loh guys ya. Terus yang nextnya, kalau misalnya kalian pengen punya hasil yang maksimal, punya hasil yang kalian inginkan, kalian harus rutin mengkonsumsi suplemen itu. Jangan kayak loncat-loncat kayak gitu. Misalnya nih, kalau memang disaranin 1 kali 1 hari kayak Jojo Kolagen ini, ya kalian minumlah setiap hari 1 kali 1 hari gitu. Jangan kalian minum 2 hari sekali ataupun misalnya 3 hari sekali. Misalnya nggak rutin kayak gitu, itu sama aja kayak nggak memaksimalkan cara kerja dari suplemen itu sendiri guys. Itu adalah saran aku ya, kalian harus benar-benar rutin dan juga memang komitmen nih untuk misalnya mendapatkan hasil yang maksimal. Terus yang nextnya, pengen punya hasil yang lebih maksimal lagi, kalian bisa ngikutin cara aku nih, dengan cara kalian combine dengan suplemen yang L-glutathione. Karena yang sebelumnya yang pernah aku bilang tentang Jojo Kolagen, dia tuh nggak ada yang namanya glutathione guys. Kenapa mereka tuh bilang seperti itu? Karena dalam tubuh kita tuh sebenarnya udah diproduksi glutathione sendiri. Cuman dengan adanya suplemen yang mengandung glutathione, itu bisa kayak menambah glutathione dalam tubuh kalian, jadi mempercepat cara kerja dari suplemen itu sendiri. Masih bingung nggak caranya kayak mana? Masih bingung atau misalnya masih belum ngerti gitu loh? Nah, aku jelasin lagi ya. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Jadi aku udah kasih tahu nih suplemen apa sih sebenarnya yang bisa kalian combine sama Jojo Kolagen ini guys ya. Nah nextnya, kalau misalnya kalian punya suplemen lain yang tadi aku bilang, mungkin kalian minum kayak vitamin C juga gitu loh.
aku kayak saranin sama kalian jangan minumnya tuh secara bersamaan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau minum semua suplemen yang kalian pengen, kalian harus jeda gitu loh. Misalnya kalian konsumsi Jojo kolagen ini setelah bangun pagi, baru kalian jeda nih setelah kalian sarapan, kalian bisa minum vitamin C kalian, atau mungkin pas siang harinya kalian minum vitamin C kalian. Jadi kalian jeda nih, jangan konsumsi suplemen pemutih itu bersamaan dengan konsumsi vitamin yang lain gitu. Aku nggak saranin, cuman kalau misalnya menurut kalian itu nggak jadi masalah, ya nggak apa-apa sih. Ini kan cuman saran aku doang, karena aku udah menerapkan pada keseharian aku kayak gitu guys. Kecuali misalnya obat ya, misalnya obat dari dokter ya, itu memang harus di ini ya. Kalau memang obat dari dokter kan itu berbeda nih. Kalau maksudnya aku suplemen pemutih Jojo kolagen ini maksudnya. Nah, kayaknya udah banyak banget yang aku kasih tahu sama kalian, apa-apa aja pantangannya, sarannya aku apa-apa aja. Jadi aku harap itu cukup untuk kalian lakukan dan juga kalian praktekkan ketika kalian mengkonsumsi Jojo kolagen. Jadi aku harap sih itu bisa memaksimalkan cara kerja dari Jojo kolagen ya, kalau misalnya kalian mengikuti saran aku dan juga menghindari pantangannya. Oke deh, sekian dari saran aku sama kalian. Semoga saran dan juga tips aku ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas waktunya udah nonton video aku. Semoga kedepannya aku bisa bikin video yang lebih bagus lagi, asal kalian selalu mendukung aku kedepannya agar aku bisa buat video yang lebih bagus lagi untuk kalian lagi. Oke? Jadi jangan lupa selalu sehat dan juga selalu berkati guys. Oke? Bye!